Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melawan kuasa si iblis. Terlebih dalam iri hati yang ada dalam hati kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jauhkanlah sifat iri hati. Landasan firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, jika kita mulai menyelidiki penyebab beberapa kejahatan atau bahkan pembunuhan, salah satu penyebab utama adalah rasa iri atas keberhasilan, atas kesuksesan orang lain. Baru-baru ini ada berita seorang pedagang yang sehari-hari berjualan buah di terminal ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah diselidiki, ternyata ia telah meminum segelas teh yang sudah dicampur dengan racun oleh sesama pedagang buah yang merasa tersaingi olehnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya kuasa iblis itu. Betapa hebatnya akibat perasaan iri yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan apa saja. Kita bisa lihat Kain membunuh adiknya sendiri karena persembahannya ditolak oleh Allah. Sedangkan persembahan Habel diterima oleh Allah. Karena perasaan iri inilah sehingga dia melakukan semua itu. Kejadian 4 ayat 8. Jadi Bapak Ibu, itulah sebabnya kita perlu menjaga hati agar tidak menyimpan perasaan iri kepada orang lain. Sebab hal itu bisa saja membutakan seseorang sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih jahat lagi. Janganlah iri hati kepada orang yang sukses dan berhasil. Ingatlah, masing-masing kita mempunyai bagian kita. Janganlah mempunyai pikiran yang jahat tentang mereka. Datang kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita jangan larut di dalamnya. Pelihara hidupmu agar senantiasa melakukan yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah diperbarui, sudah menjadi ciptaan baru, sudah mengenal kebenaran Allah, kita wajib menjaga hati kita. Hidup sebagai manusia ilahi. Rasul Paulus dalam firman Tuhan di Efesus tadi, jadilah kamu kuat dalam Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjatamu melawan tipu muslihat iblis, melawan iri hati yang diciptakan oleh keinginan daging itu. Jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, itu menunjukkan kamu adalah manusia duniawi dan kamu hidup dengan cara duniawi. Tuhan mengingatkan kita untuk jangan hidup lagi dalam perbuatan daging. Orang-orang yang mempunyai iri hati yang besar tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 menyatakan itu.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya kita sudah adalah ciptaan baru. Sudah milik Tuhan. Dan kita tidak berada lagi dalam kekuasaan atau kuasa daging. Kedagingan lagi. Tetapi kuasa roh Allah yang diam di dalam kita. Kita ada di bawah pimpinan roh. Jika iblis itu datang, iri hati itu datang dalam pikiran kita, bawa dalam doa kepada Tuhan. Ingat segala berkat yang daripada Tuhan. Dan ingatlah bahwa iri hati tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bila saat ini Anda masih dikuasai perasaan iri, berdoalah kepada Tuhan agar Anda memperoleh hati yang penuh kasih dan sanggup mengucap syukur untuk keberhasilan orang lain. Ingatlah bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala bentuk perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati, di situ adalah kekacauan dan segala bentuk perbuatan jahat. Ingatlah, ya, bahwa hasil dari iri hati itu bukan hal yang baik, tetapi malah kekacauan, malah segala bentuk perbuatan jahat. Ingatlah sebelum engkau melakukannya. Hati-hatilah agar Anda jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Anda semakin berdosa kepada Allah. Allah sudah menjadikan kita ciptaannya. Allah sudah memperbarui hati kita supaya kita ada dalam kebaikannya. Amsal 14 ayat 30 mengatakan bahwa iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Hari ini yakinlah bahwa Allah sanggup berbuat sesuatu untuk Anda sehingga Anda tidak perlu merasa iri hati kepada sesama. Allah mengasihimu menurut cara Allah. Bersyukurlah. Mari kita berdoa. Aku mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ampuni aku jika selama ini aku masih menyimpan perasaan iri kepada sesamaku. Kini aku mengerti bahwa Engkau sudah memperbarui hatiku, agar aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan menurut keinginan daging. Aku bersyukur Tuhan bahwa kehendak-Mu dalam diriku, ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Iri hati adalah akar keretakan hubungan dan bibit dosa kepada sesama. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.